Balik. Selamat balik. Ngobrol kalau ngaduk lah. Balik kalau ngaduk. Iya, nggak apa-apa. Jadi sehari-hari berapa balik? Habis? Ya rata-rata 250. 250, 250 Iya, rata-rata lah. rata. Jadi bisa lebih dari itu, bisa kurang balik. Iya, bisa lebih dari itu, bisa kurang. Ada lagi? Abang masuk bang. Kosong. Maaf. Main kasar balik. Piring? Hah? Selamat ya. Mungkin aku belum menghitung juga. Apa? Oh iya. Ya. Baik kantong, baik piring. Piring aja, kantong aja. Hah? Langsung aja lah. Ada. Iya, 15 pas. Ya, pas 15. Ya. Ya, foto-foto. Oke. Oke. Halo, selamat sore menjelang maghrib untuk warga RT 001. Kali ini saya sedang berada di Simpang Urung, Pak Le ya, Tanjung Iya. Batu, tepatnya di depan rumah sakit di samping Tugu Layar. Jadi saya sedang bersama salah satu pedagang kaki lima, Pak Le Sugeng, Ya. yang hari-harinya menghabiskan waktu setiap sore sampai malam untuk menjual dagangannya, yaitu bakso bakar. Pak Le, Ya. Pak Le, selain bakso bakar ada apa aja Pak Le yang Pak Le jual? Yang saya jual selain bakso bakar, ada sosis, nugget, kayak ikan, tempe, dan tahu isi. Nah, itulah yang saya jual perharinya, setiap harinya. Berarti ada 7. 7 macam Pak Le ya? Iya. Berarti setiap malam tuh bawa 7 macam Pak Le? Iya. Sehari bawa berapa Pak Le? Sehari kalau bawaannya itu ya sekitar 300-an atau kurang daripada itu. Ya kalau lakunya ya hitung-hitung duit, kadang-kadang 250, kadang-kadang kurang daripada itu. Kalau habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak habis, Kalau tak habis bisa dimasukkan freezer, kita bisa jual kembali. alhamdulillah juga Pak Le. Alhamdulillah, ya. Rezeki hari itu kan. Iya. Pak Le, ngomong-ngomong soal jualan Pak Le ini. Pak Le jualan ini sejak tahun berapa Pak Le? Ya, berapa lama? Saya jualan ini sejak Juli 2017 sampai sekarang. Tapi kemarin dilanda corona tuh, jadi tahun 2002
saya sempat juga istirahat 1 tahun. Sempat off ya, berhenti ya. Berhenti lantaran omsetnya nggak imbang Oh, sama modal. modalnya ya. Ya termasuk apa yang pembelinya lah ya, langganan-langganan kita kurang waktu itu. Tapi memang waktu itu tak bisa dipaksakan kali ya. Iya, tak jadi, bisa dipaksakan. jadi mau tidak mau mesti berhenti. Jadi pas berhenti itu balik macam mana hari-harinya? Itu saya ya motong karet, nyadap karet, yaitu numpang jualan, menyetak batu bata. Enggak, batu-batu juga? Iya. Alah. Nah, numpang kerja, nyetak batu bata. Itu memang udah pernah atau belajar habis itu coba? Udah pernah Oh, kemarin. sebelumnya udah pernah. Buat. Ya. Jadi itu tinggal ya kita ulang kembali, tapi ya dengan apalah. Mau tidak mau kali ya? Ya mau tak mau. Kalau tak gitu tak makan. Kalau hanya untuk makan, alhamdulillah kita dari Nore itu cukup. Tapi kita kebutuhan anak sekolah itu kan, nah, kita harus penuhi. Yang penting halal paling ya. Ya, penting halal. Anak sekolah yang satu kan kuliah, yang satu lagi waktu itu SMK. Pak Ale, sebetulnya ada pertanyaan yang sebetulnya Ya, terutama bagi kami nih Pak Ale, anak-anak muda. ya, Kalau melihat jualan yang kayak gini modelnya, Iya, iya. kan kebanyakan kayak mungkin gengsi atau malu gitu Pak Ale. ya, ya, Jadi kan kadang ada anak muda yang mau jualan kayak gini malu. ya. Nah, kalau untuk Pak Ale sendiri nih, malu tak Pak Ale jualan kayak gini? Awalnya saya malu juga. Malu juga ya? Gimana gitu, karena titisan darah dagang itu tak ada dari orang tua saya. Orang tua saya petani, jadi kok kita menggeluti petani banyak masukannya kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak sekolah. Jadi ada saran dari ponaan itu untuk beralih profesi jualan. Ya, awal-awalnya saya canggung lah, malu ya juga. Tapi berkat semangat dan motivasi dari istri, insya Allah kita jalankan. Alhamdulillah, rupanya ada rezekinya di situ. Jadi kalau mungkinan juga anak-anak muda yang belum tahu omsetnya kita jualan pedagang kaki lima ini, kayak yang belum tahu lah. Iya. Mungkin mereka itu menyepelekan atau gimana gitu kan. Tapi kalau yang sudah malu dan mempunyai jiwa tidak malu, yang sudah tahu, yang mempunyai jiwa tidak malu, mereka itu akan terjun seperti ini karena omsetnya besar. Boleh ya? Ya, bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau anak-anak lajang, wah, Belum punya tanggung jawab Iya, yang besar tanggung macam jawab. Pak Ale yang Iya. double keluarga kan? iya. Emang keuntungan bersihnya satu hari berapa Pak Ale? Keuntungan bersihnya? Kalau omsetnya 250, bisa lah untung bersihnya, potong modal, potong itu 70 boleh. 70.000. Iya, 70. Itu udah betul-betul bersih tuh. Iya. Udah potong modal untuk jualan besoknya. Iya. Ya. Iya. 70 kalau dikali 1 bulan berarti 7 14 2.100.000 juga Pak Ale. Iya, iya. Siapa nak ngasih kan? Iya, sabar ngasih. Bahkan sebetulnya kalau terutama kalau anak-anak muda ini kan kebanyakan orangnya kan kreatif, inovatif. Iya. Ah, Mungkin ketika mereka kayak gini, kemudian omsetnya itu memang lumayan, iya. mungkin bisa dikembangkan lagi kan? Iya. Kadang kan boleh katakan, kadang kan pemikiran anak muda itu lebih inovatif lah gitu Pak Ale. Iya. Berarti di awal-awal Pak Ale jual ini juga sempat malu berarti ya. Iya, iya. Tapi lambat laun tahu omsetnya, kemudian bisa nutupi kebutuhan keluarga, bahkan bisa ditabung. Iya. Intinya tak malu lagi, tak Nggak gengsi malu lagi ya. Iya. Justru jadi malah suka Pak Ale. Malah suka. Malah suka. Tak mau beralih profesi lain lagi, kerja lain lagi. Nampaknya kalau saya rasakan saya sendiri kalau lihat umur ini kerjanya ringan, nggak berat kan, tapi omsetnya lumayan. Ya. Nah, mungkin ini aja lah dulu. Yalah kerja bisa kalau lagi tak ada yang beli bisa nyambil duduk sini. Iya, kan? iya.
Santai lah Pak Le ya. Iya. Pak Le, kan kalau di Tanjung Batu nih Pak Le, kan yang jualan bakso bakarnya kan banyak nih. Iya, iya. Kalau kita ke bawah nih kan ada mungkin sekitaran 5 atau 6, Iya. 6 yang jualan ini Pak Le ya. Kira-kira apa antara Pak Le dengan penjual-penjual yang lain ini merasa kayak apa ya? Kayak bersaing tidak Pak Le? Atau merasa ya udah biasa-biasa aja kayak gitu? Kalau saya sih biasa-biasa aja, tapi kalau yang lain mungkin ada merasa bersaing. Nah, kalau dulu sebelum corona, sebelum ada orang yang jual bakso bakar yang lain, kita omsetnya memang lumayan luar biasa ya kan. Nah, tapi setelah ini corona, yaitu penjual-penjual yang banyak, nampaknya kita pun yang berlangganan tuh mengurang, bagi-bagi rezeki lah istilahnya gitu kan. Kalau saya tak masalah, karena rezeki itu tak akan tertukar. Ya, Iya. Karena kan sama-sama cari makan Ya, kan. sama-sama Yang penting cari kan makan. tidak tak saling Nah. menjahat satu sama lain lah. ya, Tak ada dengki satu sama lain kan. Ya. Sampai maaf cakep kadang ada kayak di wilayah kota kan yang Ya. sampai pengen usaha orang lain tuh bangkrut kan gitu. ya, Kalau di tempat kita alhamdulillah insya Allah tak ada Pak Le ya. tak ada. Lagi pula kalau ada orang yang tidak tahu, oh ini bakar ya, yang goreng, oh yang goreng itu sana seberang jalan, yang goreng. Saya malah tunjukkan. Atau mana yang tempat apa untuk goreng-goreng sosis katanya kan, itu ada di bawah sana ada 2 tempat. Ya. Malah saya tunjukkan. Bukan saya tidak menunjukkan, malah saya tunjukkan. Hanya malah kan Nah, ngebuka rezeki orang lain juga. iya, Kan tak salah juga Pak Le ya. tak salah. Justru mungkin jadi berkah juga untuk kita kan. Nah, mungkin lah juga. Karena kalau kami tengok Pak Le, di Tanjung Batu itu semakin lama, Nah, kayaknya penjual-penjual kaki lima ini makin banyak. mungkin banyak. Iya ya, kan? Iya, Dulu bakso bakar itu zaman kami kecil tak ada Pak Le, iya, ya kan? iya, tak Paling ada. yang kalau jajanan kaki lima tuh mungkin kayak roti bakar, Iya. martabak, ya kan? Iya, iya. Bakso bakarnya belum pernah terpikir. Pak Le sendiri lah. Ya. Dari mana inspirasi bisa jualan bakso bakar nih? Saya dikasih saran sama ponakan. Lantaran waktu itu saya petani cabai kan. Jadi petani cabai saya nih walaupun skalanya kecil, tapi kalau 3 kali gagal ya kumpul-kumpul tak ada pemasukan tapi pengeluaran terus kan. Nah, kumpul-kumpul ya banyak juga kan. Iya. Kalau satu periode itu sekitar 4 jutaan, kalau udah 3 kali ya 12 juta juga. Nah, tak ada pemasukan tapi keluar terus. Jadi saya itu macam stres lah atau frustasi lah, kemana akan saya mengadu ya. Kemudian ponakan itu melihat di Pekanbaru itu ada anak mahasiswa yang mereka itu kuliah tanpa biaya dari orang tuanya. Nah, itulah termotivasi dari situ. Nah, ponakan itu gimana Pak De kalau ada profesi, apa itu profesinya, menjual bakso bakar. Nah, kalau gitu besok kamu datanglah ke sini, ajarin aku buatnya gimana cara menjualnya kan. Jadi tanpa ilmu kita pun tidak bisa untuk bergerak kan. Nah, jadi udah dikasih ajarin ilmunya macam ini, alhamdulillah bisa menjual dan dikasih contoh 1 minggu. Nah, ponakan itu langsung pulang ke kampungnya, Pelalawan sana. Nah, saya melanjutkan penjualan ini. Alhamdulillah tanggapan dari masyarakat dan rekan-rekan kita dan rekan-rekan orang rumah nampaknya positif, bagus katanya. Nah, itulah awal mulanya. Awal mulanya ya. Ya, pernah juga ya dalam penjualan itu dalam setengah hari lah laku Rp1.000 pernah juga. Pernah juga Pak Le? Pernah Rp1.000 til setengah hari. Itu pas awal-awal tuh Pak Le? Ya tak awal juga sih. Ya udah berjalan 3-4 bulan lah. Pulang sampai rumah, istri memberi semangat, tak apalah ya kan.
mudah-mudahan nanti malam habis di Simpang. Alhamdulillah kita mangkal jam 5 kan. Mangkal di sini. Iya, mangkal di sini jam 5, terus istirahat sholat maghrib, lepas sholat maghrib nyambung lagi jam 8:30 habis. Habis ya. Habis. Nah, sampai saya kewalahan untuk meladeni membakarnya kan. Sekali hitung-hitung duit 500.000, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada juga saya ngadiri sambil nonton cross daerah Hurung sana kan. Nah, jadi juga sampai sana jam 9 sampai jam 2 cuma 25.000. Udahlah cuaca panas kan, capeknya lagi kita macam putus asa lah, aduh macam ini susah juga ya. Tapi balik ke rumah, istri juga bersemangat kan. Nah, nggak apalah ya, syukuri aja ya, mudah-mudahan nanti malam habis. Kita jam 5 sampai sini alhamdulillah udah ada yang nunggu. Balik kok lambat katanya. Wah, itu pula jadi kita lebih semangat kan. Nah, balik kok lambat, iya lambat tadi kecapean. Alhamdulillah terus saja kan. Jadi kebetulan pula pas sholat maghrib kan berhenti orang. Ah, masih mungkin pada sholat kan. Saat kita pun sholat, habis sholat maghrib datang lagi ke sini kita kan, lanjut terus jam 9 habis. Nah, hitung-hitung duit 600.000, alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi dengan kita semangat, tambah motivasi semangat dari istri, kita pun semangat juga. Itu memang jalan rezekinya Pak Le di sini berarti ya. Ya pertama tentu ada dorongan, sama mungkin dari kita sendiri, Pak Le sendiri, terus dari istri itu penting Pak Le ya. Penting. Mungkin kalau istri itu tangan semangat, mungkin Pak Le juga down waktu itu ya, kalau cuma laku satu. Tapi alhamdulillah beruntungnya Pak Le kan dapat istri yang luar biasa Pak Le ya. Walaupun laku 1.000 pun dia tetap masih semangat Pak Le. Gitu. Oke Pak Le. Kayaknya waktu kita juga udah maghrib nih, kita nambah panjang-panjang pun takutnya nanti hujan, kita kalau kabur kan tak elok juga Pak Le ya. Mungkin Pak Le bisa bagi tips lah untuk warga RT 001 Pak Le, atau penonton-penonton kita nih, tips mungkin untuk memulai usaha, atau apa kira-kira motivasi ataupun pesan-pesan yang bisa Pak Le kasih lah untuk penonton kita, terutama anak-anak muda macam kami nih Pak Le. Iya. Oh iya, baiklah. Ya. Jadi untuk anak-anak muda ya, kayak kita jualan ini ya kan, kita harus bersemangat karena apa? Omsetnya lebih besar, yaitu kerjanya pun ringan. Nah, jadi kita manajer, kita kuli ya kan. Nah, kita pekerja, nah dari kita kapanpun kita mau istirahat bisa istirahat, kapanpun kita semangat mau berjualan, nah kerjanya ringan. Nah, kalau lah anak-anak muda itu bekerja pada suatu tempat, saya pun bukan menyepelekan kan, istilahnya menguli dengan orang lain, mungkin ada apa istilahnya teguran dari pimpinan, ya kan, yang tidak enak. Itu pun jadi dongkol hati kita kan. Nah, tapi kalau ini kita semuanya kita kerjakan sendiri, insya Allah berkah dan banyak, omsetnya lumayan. Nah, karena apa? Kita contoh lah kan, pedagang-pedagang kaki lima ini rata-rata kan orang pendatang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan kan, ada yang dari Padang kan. Nah, kalau seperti bakso, soto, nah, kan, mie ayam, mie apalagi itu sate kan, nah itu orang Jawa. Tapi kalau sate di Cataim Batu ini rata-rata orang Padang. Nah, kalau martabak rata-rata juga orang Padang. Nah, kalau roti bakar itu orang Bandung. Nah, itu kan semuanya pendatang. Tapi mereka kok bisa? Nah, kan bahkan rumahnya kontrak, nyewa sebagian kan, tapi bisa mereka hidup. Apalagi kalau kita ini orang tempatan di sini kan, lebih bersemangat menyontoh kebolehan dari orang-orang yang pendatang, mungkin kita lebih bagus.
boleh. Iya, iya. Nah, jadi intinya untuk teman-teman, untuk anak muda yang mungkin sedang dalam pertimbangan Pak Le, Iya, iya. atau sedang dalam memikirkan nak buka usaha apa, Iya. nak jual apa, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi itu bisa memotivasi kita, bisa Iya. menjadi kita untuk lebih semangat. Dan untuk kawan-kawan yang memang sudah memutuskan untuk bekerja di bidang lain, jadi Iya. semoga dilancarkan rezekinya, tetap semangat. Artinya apapun yang dikerjakan, jalani dengan semangat dan konsisten, Pak Le ya. Iya. Oke Pak Le, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga rezeki Pak Le lancar, Amin. jualannya lancar, dan Amin. mudah-mudahan keluarga Pak Le diberikan kesehatan Iya. dan umur yang panjang Pak Le. Amin. Oke Pak Le, Oke. terima kasih untuk warga RT 001. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jempol Pak Le. Wah. Iya.